kurus, putih, tinggi. Itulah arti cantik bagi masyarakat Indonesia. Banyak perempuan Indonesia ingin bertubuh ramping, berkulit putih. Insecure? Sudah pasti pernah dirasakan oleh setiap perempuan di Indonesia. Media sosial memang menjadi racun utama untuk menumbuhkan rasa insecure. Hal ini juga pernah dirasakan oleh Iren dan Wisti sebagai model plus size profesional. Hai semuanya, nama aku Iren Permatasari. Cuman kalau dipanggil dan dikenalnya kebanyakan Renetan. Halo, aku Wisti Ayudia, aku umur 22 tahun. Sekarang aku lagi jadi freelance model curvy plus size. Menurut Kamus Cambridge, kata insecure diartikan sebagai orang yang tidak percaya diri atau tidak yakin dengan kemampuan mereka sendiri. Insecure juga bisa diartikan sebagai orang yang tidak yakin bahwa orang lain benar-benar menyukai mereka. Insecure tak hanya soal kurang percaya diri, tetapi juga soal mental. Hal ini membuktikan bahwa insecure bukanlah hal sepele yang bisa dianggap remeh. Insecure pasti pernah banget, apalagi kayak nowadays tuh gampang banget insecure itu dari lihat-lihat dari sosial media gitu. Itu benar-benar kadang-kadang tuh kalau kita nggak secure dengan diri sendiri, ngeliatin sosial media tuh benar-benar bikin down dan kadang-kadang malah bikin kayak kita comparing ourselves with others gitu. Insecure sering sih, maksudnya itu normal, manusia tuh ngerasa insecure normal banget. Kalau aku misalkan ya, contohnya aja misalkan aku mau keluar nih, terus aku insecure, paha aku gede banget, biasanya aku pakai celana panjang gitu sih. Kalau misalkan aku ngerasa pipi aku gendut banget, aku shading aja gitu. Sebenarnya, rasa insecure adalah perasaan yang normal dan manusiawi. Tetapi, jika dibiarkan terlalu lama dan tidak ditangani secara serius, maka akan berakibat fatal. Kemungkinan terburuk yang dapat disebabkan oleh rasa insecure adalah bunuh diri. Insecure yang berkelanjutan dapat menyebabkan stres berujung depresi yang menjadi alasan banyak anak muda memilih mengakhiri hidupnya. Setiap orang tuh punya punya jalan hidupnya masing-masing, ada susah senangnya masing-masing. Jadi dinikmatin aja, jangan compare ourselves with others gitu, tapi compare ourselves dengan diri kita yang sebelumnya. Insecure memang soal mindset, maka dari itu, menjaga kesehatan mental sangatlah penting. Jangan main-main, karena insecure bisa mengakibatkan mental illness yang cukup berbahaya bagi seseorang. Banyak artikel yang telah mengulas mengenai hal ini, sehingga insecure menjadi sesuatu yang sangat serius untuk diperhatikan. Salah satu faktor terbesar penyebab insecure adalah karena kita terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain yang kita lihat di sosial media. Nah, yang bahayanya kalau kita lagi di posisi yang lagi nggak oke, misalnya lagi down, lagi nggak mood atau kayak gimana, terus kita melihat apa yang orang post di Instagram, yaitu juga kehidupan dia di balik yang amburadulnya lah ya, maksudnya mereka menonjolkan kehidupan mereka yang cuman mereka highlight gitu loh. Jadi kita nggak tahu kan sebenarnya kayak gimana gitu loh kehidupannya. Tapi kita compare kita punya messiness sama resultnya mereka, ya itu kan nggak imbang. Nah itu malah bikin biasanya aku jadi insecure. Jadi aduh kayaknya gue udah berusaha keras, gue udah capek-capekan di foto, kok kayaknya gini banget gitu. Tapi bener kan kayak yang gue tampangin, mungkin orang juga kayak gitu, yang gue kasih lihat fotonya bagus, dia nggak tahu di belakangnya juga keringetan panas gitu. Namun, nyatanya media sosial tak melulu soal dampak negatif dari insecure. Pada dasarnya, media sosial dapat kita kontrol sesuai dengan keinginan kita sendiri. Bila dicermati lebih lanjut, sudah banyak influencer yang menyebarluaskan kesadaran mengenai isu ini melalui media sosial. Instagram misalnya. Tagar hashtag body positivity pun menjadi tren di Instagram dengan jumlah 6,2 juta post. Menurut Iren Tan, saat ini campaign mengenai body diversity merupakan sesuatu yang lebih kekinian.
Stigma mengenai perempuan cantik yang harus putih, tinggi, dan langsing merupakan pikiran yang sudah ketinggalan zaman. So, menurut aku ya nggak harus kan, apalagi kayak zaman sekarang tuh di mana-mana campaign-nya tuh udah apa sih, differentiate gitu ya, maksudnya yang berbeda-beda gitu lah. Menurut aku itu lebih ke, kalau stigma cantik itu harus kurus, cantik itu harus putih atau apa, itu udah so last year gitu, kayak udah jadul banget gitu. Menurut aku sekarang kayak makin quirky, makin aneh, maksudnya makin just be yourself, makin keren gitu loh, makin cool. Dilansir dari Halodoc, ada banyak cara untuk menanggulangi rasa insecure. Kehadiran lingkungan yang baik dan suportif merupakan salah satu hal yang paling penting yang harus kita miliki. Iren Tan misalnya. Bagi Iren, keluarganya merupakan support system terbesar yang dimilikinya. Berbeda halnya dengan Wisti, yang lebih memilih untuk mengandalkan dirinya sendiri. Karena menurutnya, jika dirinya sendiri tidak bisa menjadi support system, ia akan langsung merasa down. Support system terbesar aku sejujurnya itu selain lingkungan, yang paling besar tuh diri aku sendiri sih. Jadi kalau dari diri aku sendiri nggak bisa support, biasanya udah langsung down banget. Jadi aku kurang tergantung sama orang, tapi tergantung ke diri aku sendiri. Lingkungan terbukti merupakan bagian yang krusial bagi kesehatan mental. Lingkungan yang suportif selalu menjadi dambaan. Namun, nyatanya setiap orang juga bisa berada di lingkungan yang toksik. Dorongan dari diri sendiri dan mindset yang kita punya menjadi hal yang sangat fundamental. Berawal dari perasaan minder yang pernah dirasakan Iren, ia meyakinkan diri untuk menjadi seorang body positivity influencer. Memang tidak mudah. Namun, keinginannya untuk mendorong perempuan lain agar memiliki self-image yang benar tentang diri mereka menjadi motivasi terbesar Iren dalam menjadi body positivity influencer. Motivasi aku terbesar tuh karena aku ngerasa aku pernah gitu melewati rasanya minder dan rasa berbeda, dan aku pingin semua cewek-cewek terutama semua orang-orang tuh punya self esteem yang benar dan punya pandangan yang benar sama diri sendiri gitu. So jadi ini tuh yang aku lakukan adalah untuk menunjukkan kayak, hey, you are beautiful no matter what gitu, apapun, nggak harus seperti yang terpampang di sosial media atau nggak harus seperti yang standar dunia katakan gitu sih. Begitupun halnya dengan Wisti. Berbagai tantangan ia hadapi saat menjadi model plus size dan body positivity influencer. Berbagai omongan dan komentar pedas pernah menghampirinya. Cantik. Jadi, apakah cantik serta-merta hanya persoalan fisik? Ternyata Iren dan Wisti memiliki definisi cantiknya sendiri. Menurut Iren, self-love adalah bagaimana kita terus dapat belajar hal baru dan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Sementara, Wisti mengartikan self-love sebagai suatu keharusan. Tapi kalau self-love itu harus, karena kalau misalkan kita mencintai diri kita sendiri, kita terima diri kita sendiri, kita bakal keluarinnya tuh positive vibes ke orang gitu. Kalau kita aja kayak benci diri kita sendiri, selalu mikirin insecure, pasti ke orang juga negative vibes. Jadi yang kita dapat juga negatif dari orang lain. Self love itu yang ya itu bukan menerima, oh ya gue mau orang kayak gini, enggak, tapi I know gue ada kurangnya dan lebihnya, what can I work on, apa yang gue bisa perbaiki, apa yang gue bisa kembangin, ya gue harus kembangin. Dan self love tuh nggak berhenti di ya pokoknya gue kayak gini, terserah lo mau terima gue atau enggak, no, tapi kayak sama-sama terus, we are work in progress gitu. Setiap hari gue juga masih belajar hal-hal baru, setiap hari gue juga masih belajar kayak oke, harus begini ya, oke, harus kurangin bad habit ini, kayak gitu sih. Jadi that's a self love yang benar. Halo, nama gue Olivia dan gue pernah insecure dengan... Halo, nama gue Arum dan gue pernah insecure dengan... Halo, nama gue Luna Anabel, jadi gue pernah insecure dengan... Halo, nama gue Yola dan gue pernah insecure dengan... Halo semuanya, nama gue Jen dan gue pernah insecure dengan... badan gue, terutama kaki gue. Apalagi waktu SD dulu gue tuh gendut, jadi gue dipanggil gendut sama guru les Mandarin gue. Jadi kalau dia manggil gue itu gendut sini gendut gitu. Padahal kayak maksud gue tuh kan bisa manggil gue dengan nama gue gitu.
Dan dia dulu nganggep itu sebagai suatu candaan, padahal dia nggak tahu kalau gue itu sebenarnya sakit hati. Dan gue masih ingat muka dia dan cara dia manggil gue waktu itu. So yeah. Bentuk tubuh gue dulu pas gue baru mau masuk kuliah di 2018 lalu, gue pas itu punya berat badan 78 kilo, dan setiap gue kayak keluar sama keluarga atau nggak sama teman, kayak orang-orang tuh pada bilang, kok lu gendut banget sih sekarang, makan malam terus ya, gak jaga pola makan nih gitu. Ya sakit hati sih, tapi ya udahlah, ya ini diri gue gitu, gue terima aja. Badan gue sendiri, karena dulu kecil itu gue sering banget sakitnya yang muntah-muntah kayak hampir setiap bulan gitu. Terus juga gue suka keluar rumah kan, naik sepeda segala macam, jadi hitam. Jadi tuh bener-bener dulu kecil kayak kurus, ceking, hitam gitu. Jadi suka diejek kalau lagi ketemu keluarga, ih lu kurus, ceking banget sih, hitam lagi, yang kayak gitu. Badan gue, jadi gue itu memang terlahir dari kecil itu gemuk. Jadi semua keluarga gue manggil gue itu gendut. Mungkin lucu kali ya kalau ngeliat anak kecil yang gendut-gendut gitu, cabi. Cuman ternyata itu nempel banget di otak gue, dan gue jadinya selalu ngerasa kalau badan gue itu gendut. Sampai gue pernah pas SMA, gue itu udah kurus banget. Semua teman-teman gue bilang kalau gue itu kurus banget, tapi gue tetap aja ngerasa kalau diri gue itu gendut dan akan selalu gendut gitu. Badan gue. Jadi memang dari kecil itu gue tuh kan gendut. Jadi memang dari kecil tuh udah sering dipanggil gendut gitu sama teman-teman. Saya pas SD, pas SMP gitu dipanggil kayak gendut. Nah, yang gitu-gitulah. Nah, terus sampai SMA sih masih dipanggil gendut, gede, lebar, badannya gede gitu-gitulah. Nah, terus kalau yang sekarang ini tuh kalau udah lebih dewasa nih kan gue paling tuh secara halus gitu kayak coba deh lu kurusin badan lu, pasti lebih cantik kayak gitu. Aku, kamu, dia, kita semua berbeda. Jadilah definisi cantik menurut kamu, karena kita semua adalah cantik dengan cara kita sendiri.